Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 26 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Mbak Lia sama Pak Fajar yang lagi istirahat di sebuah gua. Tiba-tiba di sini Junior juga menangis. Lalu Mbak Lia juga dia bangun dari tidurnya dan langsung mengambil Junior. Pas dia lagi mengambil Junior, tiba-tiba di sini dia mendengar langkah kaki yang menuju ke gua itu. Lalu Mbak Lia juga di sini dia menaruh lagi Junior di dekatnya Pak Fajar. Lalu Mbak Lia juga dia pergi dari hadapannya Pak Fajar dan Junior. Dia juga melihatkan dari kejauhan. Ternyata itu pas Mbak Lia melihat itu adalah anak buahnya si Kehed Kelvin. Mbak Lia juga alhamdulillah di sini bisa membuat anak buahnya si Kehed Kelvin pergi dari gua itu, dan di sini juga anak buahnya si Kehed Kelvin juga langsung dia pergi dari gua itu karena Mbak Lia melemparkan sesuatu kepada badannya anak buahnya si Kehed Kelvin. Lalu terlihat anak buahnya si Kehed Kelvin juga dia berburannya, dia pergi ketakutan dari dalam gua itu. Lalu Mbak Lia juga dia sudah anak buahnya si Kehed Kelvin dia pergi lagi dan mendekati Junior sama Pak Fajar. Lalu terlihat Mbak Lia juga dia menutup pintu gua itu supaya tidak ketahuan sama anak buahnya si Kehed Kelvin. Mbak Lia juga menutupi sama rumpun-rumpun yang bisa dipakai menutupi lubang gua itu. Lalu di sini pas dia sudah beres, dia juga tidur lagi di dekat Junior sama Pak Fajar yang masih belum sadar. Lalu di sisi lain terlihat Dewa sama Nana yang lagi menggendong Nana. Dewa di sini Dewa juga dia berhenti pas depan lubang gua itu di mana Pak Fajar sama Mbak Lia dan Junior berada. Lalu terlihat Dewa juga melihat ada lubang gua itu, dan di sini Dewa sama Nana juga masih digendong oleh Dewa. Dia juga masuk ke dalam. Dia juga memanggil-manggil Mbak Lia sama Pak Fajar, tapi tidak ada yang nyaut. Padahal di sana itu ada Pak Fajar sama Mbak Lia dan juga Junior. Jika cerita di sini Dewa juga dia sama Nana juga dia pergi lagi dari tempat itu dan keluar dari gua itu. Lalu di sisi lain di sini terlihat Dewa juga ketemu sama si Kehed Kelvin dan si Tangkurak si Nurus Tunjung si Priska, dan terjadilah di sini perkelahian antara Dewa sama si Kehed Kelvin. Singkat cerita di sini terlihat si Kehed Kelvin juga dibikin babak belur oleh Dewa. Lalu si Kehed Kelvin juga langsung diikat dan dibekuk diikat di sebuah kayu. Terlihat di sini si Kehed Kelvin yang sudah diikat oleh Dewa. Di sisi lain si Nurus Tunjung, si Tangkurak, si Priska karena si Kehed Kelvin kalah sama Dewa, dia kepikiran dalam batinnya ngomong, saya mendingan lari dari sini karena Pak Kelvin tidak mampu melawan Dewa, kata batinnya si Priska. Pas dia mau lari, tiba-tiba Nana juga tidak tinggal diam, langsung dia juga menengkrang kakinya si Nurus Tunjung, si Priska. Si Priska juga langsung nyuksuk ke Natana dan dia juga langsung dipegang tangannya oleh Nana. Nana juga manggil-manggil Dewa dan datanglah Dewa. Dewa juga langsung menarik si Nurus Tunjung, si Priska dan disatuin diikat di sebuah kayu oleh Dewa. Di sini si Nurus Tunjung, si Priska juga berteriak-teriak dan Nana juga ngomong kepada Dewa, kalau ini tidak diberhentikan pasti anak buahnya pasti datang, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga mengambil kos kakinya dan kos kaki itu juga pakai jumpal mulutnya si Kehed Kelvin dan si Tangkurak, si Nurus Tunjung, si Priska. Si Priska sama si Nurus Tunjung, si Kehed Kelvin juga diikat di sebuah kayu dan sudah diikat dan sudah disumpal oleh Dewa. Dewa juga meninggalkan si Kehed Kelvin sama si Nurus Tunjung, si Priska. Lalu di sisi lain terlihat Pasha, Lula sama si Alia Syate juga sampai ke tempat itu, dan Pasha juga sama Lula dan si Alia Syate juga melihat ada mobilnya Pak Fajar dan ada motornya Dewa dan juga ada mobilnya si Kehed Kelvin. Pas dia mau pergi turun ke hutan, tiba-tiba kakinya si Alia si Late nyoledat dan untung dengan sigap
Pasha menangkap badannya si Alia si Hiledatel. Terjadilah pelong-pelong Pasha sama si Alia si Hiledatel. Pasha tidak sadar bahwa di belakang istrinya sangat marah dan Lula juga sangat marah kepada Pasha. Terjadilah cekcok di sini antara Pasha sama Lula. Singkat cerita, dia juga langsung mencari Dewa Nana sama Junior dan Papajar dan dia. Lalu pas di tengah hutan, dia pas melihat ada si Kevin diikat di sebuah kayu dan si Nurus tunjung si Priska. Di sini Pasha sama Lula dan si Alia Seattle juga dia menghampiri si Kevin dan si Alia Seattle juga dia melepaskan ikatannya si Kevin yang diikat di kayu. Pasha juga tidak sadar, dia tidak tahu bahwa rencana si Alia Seattle akan membuat si Kevin babak belur. Lalu singkat cerita si Kevin juga dibawa ke sebuah tebing dan di sini juga si Alia Seattle juga mendorongkan si Kevin yang tangannya terikat dan si Nurus tunjung si Priska juga ke jungkrang. Lalu Lula juga langsung memejamkan mata karena benar-benar si Alia Seattle dia dendam kepada si Kevin yang telah membunuh anaknya. Terlihat si Kevin sama si Nurus tunjung si Priska juga terkapar di bawah jungkrang. Lalu di sini terlihat si Alia Seattle sama Pasha dan Lula juga meninggalkan tempat itu. Dan di sisi lain terlihat Dewa juga sama Nana juga dia beristirahat dulu di suatu tempat. Dewa juga dia menjaga Nana dan Nana juga dia tidur di bangkuannya Dewa. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Nurus tunjung, si Brokokroni sama si Livia juga sampailah ke tempat itu. Dia juga mau ikut cari Junior sama Balia dan Papajar dan Dewa. Tiba-tiba pas dia mau turun ke bawah ke hutan, dia melihat sebuah ular. Karena si Livia itu takut sama ular dan si Livia juga langsung jatuh pingsan. Di sini terlihat si Brokokroni juga dasar si kadal buntung, dia panik dan dia juga malah menaruh istrinya di tempat itu dan ditutupin sama ranting-ranting supaya aman. Istrinya ditaruh di situ dan si Brokokroni juga dia sudah menaruh istrinya dan ditutupin sama ranting-ranting dan daun-daun di sana. Dia juga langsung pergi meninggalkan istrinya sendirian di tempat itu. Terlihat si Brokokroni sudah pergi dan di sisi lain gak lama kemudian disusul sama mobilnya Dewi sama Lucky juga sampai ke tempat itu. Lalu Lucky juga sama Dewi juga turun dan terlihat Dewi juga suruh mengambil senter kepada Lucky dan Lucky juga mengambil senter. Pas dia sudah mengambil senter, dia juga langsung pergi dari tempat itu untuk turun ke dalam hutan untuk mencari Dewa Nana, Pajar, Lia sama Junior. Lalu di sini pas dia melihatin menyenterin ke bawah jungkrang, di sini dia juga melihat ada orang dua terkapar. Sangka Lucky sama Dewi itu adalah Papajar sama Balia. Lalu dia juga turun ke jungkrang itu. Pas sampai ke bawah dia juga sangat kaget dan sangat marah kepada si Kevin. Ternyata itu si Kevin sama si Tangkurak si Priska yang didorongkan oleh si Alia si Hiledatel. Di sini Dewi juga bukannya menolong, dia juga malah menghajar mukanya si Nurus tunjung si Priska dan perutnya si Priska juga sampai ngajulukung dihajar oleh Dewi. Lalu giliran Lucky juga dia menghajar si Kevin. Lucky sama Dewi sudah menghajar si Kevin dan si Nurus tunjung si Priska yang keadaan dia diikat. Dia juga langsung meninggalkan si Kevin sama si Nurus tunjung si Priska untuk melanjutkan pencarian Junior sama Papajar dan Balia. Lalu di sisi lain di sini Papajar juga yang sudah sadar dan sudah sembuh dari patokan ularnya. Dia sangat kaget pas bangun Junior sama Balia tidak ada. Dia juga buburannya, dia juga keluar dari gua itu. Di sini terlihat Balia juga lagi menimbang-nimbang Junior. Balia tidak sadar bahwa Papajar juga sudah ada di belakang dia. Di sini pas dia menengok ke sebelah kanan, dia sangat senang karena Papajar sudah pulih kembali dan sudah sadar kembali. Lalu di sini terlihat Balia juga nanya kepada Papajar, "Kamu sudah sehat? Kamu sudah bangun, Mas?" kata Balia sambil menghampiri Papajar. Lalu Papajar juga pas melihatin Balia, dia langsung memegang cincin yang dikalungin, dibikin gantian kalung di lehernya. Tiba-tiba tidak ada. Dia juga langsung pergi ke dalam takut jatuh di dalam gua.
Pas dia lagi panik, tiba-tiba Mbak Lia juga datang dan dia juga ngomong kepada Pak Fajar, "Mas Fajar mencari ini ya," kata Mbak Lia sambil melihatin cincin udah ada di jari manisnya Mbak Lia. Disinilah terjadi dan di sini juga Mbak Lia sama Pak Fajar juga jadian, dia akan rujuk kembali. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 26 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.